Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat datang di RR Movie. Di sini kalian akan disuguhkan oleh konten-konten spoiler film. Semoga bisa menghibur dan memberi manfaat untuk kalian semua. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul The Upside. Film ini rilis pada tahun 2017. Film ini remake dari film yang berjudul The Untouchable yang rilis pada tahun 2011. Kedua film ini tidak jauh beda, hanya saja disuguhkan dari sudut pandang yang berbeda. Oke, sebelum memulai plot-plotnya, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di film ini. Peran utama dari film ini ada Dale Scott, seorang mantan narapidana yang diperankan oleh Kevin Hart. Di sini, Dale Scott akan menjadi pengurus dari seorang miliarder yang menderita lumpuh akibat kecelakaan, yaitu Philip Lacasse. Philip Lacasse diperankan oleh Bryan Cranston. Kemudian ada eksekutif Philip, yaitu Yvonne oleh Nicole Kidman. Oke, tidak usah banyak bacot lagi, mari kita let's go kan. Di awal film kita akan diperlihatkan Dale dan Philip dikejar oleh polisi. Di sini Dale terlihat sangat tegang dengan hal tersebut. Setelah hampir menabrak polisi yang menahannya, akhirnya Dale dan Philip pun tertangkap. Di sini hanya Dale yang turun dari mobil karena kita tahu Philip ini lumpuh. Di sini Dale beralasan bahwa dia akan membawa seorang pria lumpuh ke rumah sakit dengan memperlihatkan kursi roda Philip. Polisi ini tidak percaya dengan Dale. Ketika seorang polisi yang lain membuka pintu mobil, ia melihat Philip telah mengeluarkan busa dari mulutnya. Di sini dengan segera melepas Dale agar ia bisa membawa Philip ke rumah sakit. Dan setelah tiba, Dale sangat gembira karena ia bisa menipu polisi tersebut. Scan pun berganti dan dibawa ke 6 bulan yang lalu. Di sini kita akan diperlihatkan Dale disuruh oleh seorang wanita untuk mencari tanda tangan yang membuktikan ia mencari pekerjaan. Di sini Dale dikenai pembebasan bersyarat. Jika Dale tidak mendapatkan tanda tangan, dia akan dikembalikan ke penjara. Dale pun mulai mencari tanda tangan, mulai dari tanda tangan menjadi petugas data, ahli konstruksi, dan sekarang ia harus mencari tanda tangan menjadi seorang pengasuh. Saat itu Yvonne, eksekutif Philip, mencarikan Philip seorang pengasuh karena sebelumnya Philip telah memecat pengasuhnya, sehingga ia membuka pendaftaran bagi orang yang mau mengasuh Philip. Dale pun datang ke rumah Philip untuk mendapatkan tanda tangan bahwa ia telah menjadi pengasuh. Ada banyak sekali orang yang datang ingin menjadi pengasuh dari Philip. Singkat cerita, karena Dale sudah tidak bisa menunggu lama, ia pun menerobos masuk sehingga membuat Philip dan Yvonne kaget. Di sini Dale pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin sebuah tanda tangan. Dale langsung menuju ke arah Philip untuk mendapatkan tanda tangan. Tetapi Philip tidak memberikannya karena tubuh Philip yang lumpuh. Di sini Dale pun menjelaskan bahwa ia harus mendapatkan segera tanda tangan atau ia kembali ke penjara. Di sini Philip sangat tertarik kepada Dale dan menawarkan jika Dale mau tanda tangan, ia menyuruhnya kembali besok pagi. Dale menolak karena dia tidak ingin menjadi babu, tetapi Philip menjelaskan bahwa dia akan menjadi alat bantu kehidupan. Dia hanya dibantu untuk naik ke atas kursi rodanya, mobil ataupun yang lain. Di sini Yvonne agak kurang setuju dengan Philip, tetapi itulah yang Philip mau. Setelah itu Dale pun pergi. Ia pergi menjemput anaknya, tetapi saat tiba di sana anaknya telah dijemput oleh istrinya. Dale pun pergi ke apartemen istrinya. Di sana ia bertemu dengan istrinya dan anaknya yang bernama Anthony. Di situ ia memberikan hadiah ulang tahun kepada anaknya, yaitu sebuah buku. Tetapi anaknya menolaknya karena ulang tahun anaknya telah lewat. Di situ Dale baru bisa memberikannya karena ia baru keluar dari penjara. Saat Dale ingin beristirahat di apartemen istrinya, ia diusir dari sana karena ia tidak bisa membiayai keluarganya. Karena ia sangat membutuhkan uang, Dale pun kembali ke rumah Philip. Saat sampai di sana, Yvonne langsung menemuinya. Yvonne langsung menawarinya untuk langsung menandatangani surat Dale, tetapi Dale tidak mau. Ia ingin bekerja. Di sana, Yvonne tidak mau karena kurangnya pengalaman dari Dale. Tetapi Dale ingin bekerja karena Philip telah memilihnya kemarin.
Kemudian Yvonne pun mengiyakan. Yvonne memperlihatkan gaji Del nanti, dan itu membuat Del sangat kaget. Di sana, Del juga diberikan kamar dan sebuah alat bantu untuk mendengarkan suara Philip jika terjadi sesuatu. Del pun mulai pekerjaannya. Ia pertama disuruh untuk menaikkan Philip ke atas kursi rodanya. Di situ, Philip hampir jatuh karena Del tidak mengikatnya, tetapi untung ada Yvonne dengan cepat menangkap Philip dan segera mengikatnya. Kemudian Del pun memberi sarapan ke Philip. Dan di situ tiba seorang bernama Maggie. Ia adalah dokter dari Philip. Saat itu Del mengatakan bahwa istrimu tidak apa-apa. Saat seorang wanita mendandanimu, Philip pun menjawab istrinya telah meninggal. Maggie pun mulai menggerakkan tubuh Philip, dan saat itu ia juga mengganti kateter dari Philip. Karena Del sangat asing dengan hal itu, membuat Mr. P-nya bergetar. Di scan ini, kita akan diperlihatkan Philip memikirkan istrinya setiap malam. Selalu begitu, ia selalu mengingat kenangan bersama istrinya. Tiba-tiba ia merasa sesak saat membayangkan istrinya. Untung saja di situ ada Del mendengarkan dan segera memasangkannya oksigen. Setelah itu, Del membawanya keluar untuk jalan-jalan. Saat mereka tiba di suatu tempat, Del menanyakan kenapa ia bisa begitu. Ia menceritakan bagaimana ia bisa lumpuh. Ternyata Philip dulu melakukan olahraga para layang dengan cuaca yang buruk sehingga ia terjatuh dan terjadi hal demikian. Setelah bercerita, Del mengajak Philip untuk membeli hotdog. Saat bercerita, karena Del tahu bahwa Philip seorang pebisnis yang luar biasa, Del menawarkan sebuah bisnis yang berbasis di aplikasi. Tetapi Philip di sini hanya menertawainya. Esoknya, Del yang mengganti kateter dari Philip. Del yang karena tidak terbiasa dengan hal ini harus menyemangati dirinya sendiri. Sampai pada saat Mr. V-nya, Philip pun naik. Del menyuruh untuk menurunkannya, tapi Philip mengatakan itu adalah hal yang terjadi sendiri. Kemudian Philip mengatakan bahwa daerah sensitifnya adalah telinga. Del pun menjawab bahwa dia tidak menyentuhnya. Del terus menyuruh Philip untuk menurunkannya. Sampai pada malam hari, Del membawa 2 orang wanita. Satu untuk dirinya dan satu untuk merangsang telinga Philip. Sungguh kejadian yang sangat aneh. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, Del di sini datang berbincang dengan Philip dan Yvonne. Di sini Philip dan Yvonne menulis surat epistolari. Surat epistolari adalah teknik bercerita dengan sebuah surat yang berurutan, dan di sini Philip melakukan hal tersebut dengan seorang wanita. Tetapi Del tahu sebenarnya Philip tertarik terhadap wanita tersebut. Ia berusaha bagaimana ia mempertemukan Philip dan Lily atau teman epistolari dari Philip. Tetapi Philip di sini agak menolak karena takut Lily tidak mau lagi berteman karena keadaan Philip. Tetapi Del selalu berusaha bagaimana ia bisa mempertemukan mereka berdua. Di sini Philip berbincang dengan Yvonne bahwa dia takut untuk bertemu dengan Lily. Tetapi Yvonne menjelaskan bahwa wanita yang cerdas peduli apa yang ada di hati dan di pikiran, bukan apa yang ada pada tubuhmu. Tiba-tiba Del datang dan ia memperlihatkan lukisannya. Mereka semua memuji, walaupun dalam keadaan terpaksa. Kemudian Del pun pergi dari situ. Philip masih tinggal untuk memuji Del dan mengatakan bahwa Del memiliki potensi. Esoknya adalah ulang tahun Philip. Del pun menemuinya dan memberikan sebuah topi ulang tahun dan balon. Philip mengatakan bahwa dia ingin diajak keluar dan meminta Del mengajaknya kemanapun Del mau. Kemudian Del pergi mengajak Philip untuk menjemput anaknya di sekolah. Mereka berbincang, bercerita. Di situ Anthony mulai senang dengan Del. Kemudian saat Anthony pergi, ia meminta buku yang diberikannya dahulu. Kemudian Anthony menjawab, apakah buku ini kau curi dari majikanmu? Anthony pun marah. Ia langsung membawa buku itu ke Philip. Di situ Philip sangat geram. Del menjelaskan bahwa buku itu ia curi sebelum mereka berdua berkenalan. Mereka pun tiba di rumah. Di sana teman-teman dari Philip memberikan kejutan. Philip pun semakin geram karena dia tidak suka orang
datang ke rumahnya kecuali yang dipekerjakannya. Ia menyuruh Yvonne untuk mengusir semua orang. Di sana tinggal Philip dan Del. Del jengkel terhadap Philip karena memarahi Yvonne. Di sana ia memancing amarah Philip dengan memecahkan sebuah handphone. Saat Philip sangat marah, ia melihat ke sebuah anggur. Ia sangat ingin memecahkannya, dan Del pun mengambil dan memecahkannya. Philip semakin emosi. Ia pun menyuruh Del untuk memecahkan patung banteng hingga sebuah foto. Setelah itu, Philip merasa lega karena amarahnya telah tercurahkan dan kembali tertawa bersama Del. Yvonne masuk dan melihat semua telah berantakan. Philip pun meminta maaf kepada Yvonne. Di situ Philip sudah mau untuk berpesta dengan orang-orang, dan untung saja Yvonne belum menyuruh orang-orang untuk pergi. Esoknya Del pergi mengantar Philip untuk berkencan dengan Lily. Saat tiba di sana, Philip menyuruh Del untuk mengambil amplop yang ada di sakunya. Setelah Del membukanya, di dalam terdapat $50.000, dan itu hasil dari penjualan lukisannya. Tetapi ternyata ini adalah sebuah panjar untuk bisnis Del. Walaupun Philip sempat menertawainya, tetapi ia tetap mendukung Del. Setelah itu Lily pun datang. Di sana ia menyuruh Del untuk pindah agar dia bisa berduaan dengan Philip. Mereka pun berbincang dan bercanda riang. Di sini Lily mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa Philip lumpuh, tetapi setelah diperhatikan bukan hanya kakinya yang lumpuh, tetapi juga seluruh badannya. Lily yang bersikap aneh disadari oleh Philip, dan secara terang-terangan Lily mengatakan bahwa bukan ini yang dia harapkan dari Philip. Dia berharap lebih. Di situ Philip sangat sakit hati dengan sikap Lily. Kemudian ia pun pergi. Kemudian ia pun langsung pulang bersama Del. Saat di rumah, dia sangat marah terhadap Del. Apa yang ditakutkan selama ini akhirnya terjadi juga. Karena sangat kesal dengan keputusan Del, ia pun memecat Del. Dengan sedih Del pun pulang. Saat pulang, karena ia sudah mempunyai uang yang cukup untuk kebutuhannya, akhirnya ia membelikan sebuah rumah untuk anak dan istrinya. Kemudian dia juga sudah memiliki bisnis. Bisnisnya itu membuat kursi roda seperti yang dipakai Philip. Tiba-tiba Maggie mendatangi Del. Dia mengatakan bahwa saat ini Philip sangat hancur sampai Yvonne berhenti bekerja darinya. Maggie meminta tolong kepada Del agar dia kembali ke Philip karena cuma dia yang bisa didengar oleh Philip. Del pun kembali ke Philip. Di sana Philip sudah seperti Del, memiliki janggut dan juga rambut yang berantakan. Kemudian Del mengajaknya pergi berkendara, dan kita sampai pada adegan di mana lanjutan dari adegan film awal tadi. Del di situ langsung pergi dari rumah sakit saat suster membawakan tempat tidur untuk Philip, dan mereka sambil tertawa. Mereka pun kembali berteman. Del mengajak Philip ke tempat para layang. Di sana Philip bisa kembali merasakan kehidupan dan berterima kasih kepada Del. Setelah dari sana, Del mengajak Philip ke sebuah hotel. Di sana Del mencukur janggut Philip dan rambutnya sampai rapi. Dan sampai pada adegan Del mempertemukannya dengan Yvonne kembali. Di sini ternyata Yvonne memiliki perasaan terhadap Philip. Saat mereka berbincang, Del pun kembali ke rumahnya dengan bahagia, dan film pun selesai. Dari film ini kita dapat simpulkan bahwa jangan sampai kita menyakiti orang-orang yang kita sayangi karena sebuah masalah, karena mereka yang dapat membantu kita. Oke, kami dari RR Movie. Sampai jumpa di film selanjutnya.